We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Kesempatan luar biasa bisa ketemu Mas Afid. Dulunya nggak suka gubuk Mas katanya ini. Saya langsung to the point aja. Soalnya gerakan ini mesti ada kontroversi ya awalnya. Sehingga bisa yang kontroversi pun ya juga ikut-ikutan gitu. Apa yang bikin panjenengan nggak suka sama gubuk zaman itu? Bukan nggak suka ya, tapi kurang begitu suka. Oh. Karena kita tidak, alasan saya simpel karena belum tahu ya. Saya lihat kita kan waktu lagi fokus di pemuda, tapi mengapa ada beberapa rekan kita malah ngomong anak kecil. Sedangkan di pemuda ini perlu juga dikuati gitu. Kenapa malah mereka malah condong ke anak-anak, sedangkan anak-anak waktu itu anak-anak ya anak-anak nakal udah karakter mereka. Ngomong sudah istilahnya dia udah sekolah apa gitu. Jadi mungkin bukan nggak suka tapi mengajak mereka itu nyoba kita fokus ke pemuda aja. Itu belum tahu. Tapi setelah kita lama-lama terjun, ternyata bisa ngerim watak-watak kita. Sebelumnya membina pemuda di mana? Karang Taruna atau apa? Saya ada beberapa komunitas, ada Karang Taruna, tapi sampai sekarang juga tetap. Tapi lebih ke condong anak-anak. Jadi pemuda yang dulu digerakkan di kampung-kampung untuk mengelola kemudaan sekarang dibagi-bagi untuk omongan kecil-kecil. Sebetulnya ada perubahan apa untuk pemuda-pemuda sendiri malah mau ngomong anak kecil itu? Mawas diri yang saya lihat paling menonjol itu, karena mohon maaf pemuda kayak saya dulu kan terus terang jujur keras. Setelah ngadepi anak-anak kita daring kayak ketemu adik sini mau mesuk gitu aja. Mohon maaf, jok gitu aja. Sekarang udah agak berkurang karena di depan kita udah banyak anak kecil itu. Itu sih mungkin dari karakter kita sendiri. Sebetulnya kita yang belajar ke mereka. Oh, ini yang diomongkan Mas Ikro. Nah, partisipasi apa yang di gubuk ini? Saya partisipasinya itu serba kepepet tentunya. Nari nanggung, menjadi seniman ya hanya tinggal seninya saja, zamannya hilang. Jadi saya lebih ke menggerakkan beberapa pemuda untuk ngasuh jadi di gubuk, memang di gubuk untuk pembelajaran anak-anak yang di gubuk. Oke. Ngajari apa, Mas? Kebetulan di pandemi ini fokus ke bantu anak-anak yang belajar online kan. Kebetulan desa saya itu sulit sinyal. Jadi mereka itu belajarnya ya di gubuk. Kalau diajar orang tuanya ya dapatnya kalau nggak nangis ya Pak belur gitu. Jadi mereka lebih milih ke gubuk karena di situ lebih lumayan sabar. Mau aku juga takut saya. Bisa ngajar. Kepepet. Jadi bisa semua nari pun karena kepepet. Waktu itu saya nggak bakat nari sebetulnya. Tapi kebetulan di dusun saya itu masih adatnya kental, tarian itu sebagai suatu keistimewaan untuk rutinitas. Jadi disuruh ngajar nari, tapi saya manggil guru otomatis bayar. Jadi bisa nggak bisa, baru bisa sendiri saya. Waktu itu terus langsung gabung panggil untuk belajar tari. Wow. Jadi semua daripada nyari di luar, nggak punya uang,
sebetulnya ngurus anak-anak ini kan bukan tanggung jawab pemuda-pemuda ini. Bukan, nggak ikut buat ya. Bukan. Saya kan dari sana nggak gawe. Tapi memang bukan tanggung jawab preman-preman ini, tapi kok ya apa yang membuat klik itu loh. nggak tahu juga. Ini juga mungkin pertanyaan tapi udah terjawab, mereka itu suka aja gitu. Jadi saya pernah pusing wis. Jadi anak-anak tak tahu tak suruh masuk. Wis libur kak les-lesan kayak gitu ya. Waktu itu saya pusing gitu. Tapi anak-anak datang terus tiap hari, enak, nyaman gitu. Jadi kita terbawa suasana kegembiraan mereka, jadi mau nggak mau juga harus senang juga. Oh, semua pelajaran berarti Kepepet bisa ya. Sama saya bisa sekarang. padahal dulu nggak mau sekolah. Takon tadi grup. Biasanya tadi. Sekolah Saya jujur, saya orang bodoh memang. Tapi semenjak ada Kebupaten jujur saya jadi tahu segalanya sih, yang pelajaran-pelajaran yang mungkin waktu itu apa masalah geografi atau apa, jadi bisa. Ya, tadi karena kepepet. Jadi tiap hari dengar, tiap hari tahu anak-anak adik-adikku yang ngajar, jadi saya ikut belajar sendiri. Oh, ada berapa apa yang bantu di sana? 25 orang Wow, pendampingnya. wow. Pendamping 25 orang, anak-anaknya ada? 100 lebih. Wow. Oh, luar biasa. Jasa Kusirul. Oh, saya. Pernah saya larak. Saya samperin ke sini. Pengen ngajak anak. Tapi dia nggak marah atau apa. Pertanyaan saya belum kejawab ini. Kok ada rasa tanggung jawab dengan anak-anak ini loh, Mas? Mungkin dari apa ya? Ya. Orang tua kan udah melepaskan anaknya ke gubuk. Pinter nggak anaknya itu kan apa istilahnya ya? Saya ya moro-moro kayak beban kita gitu. Jadi kalau mereka itu awalnya nggak bisa, harus jadi bisa kan otomatis kan mereka setiap hari datang ke gubuk. Jadi saya juga harus ya mau nggak mau tanggung jawab moral loh Om. Iya. Soalnya udah istilahnya dititipi anak nih, walaupun nggak itu kan buat lah. Jadi dititipi anak. Totai kalau Dan totai. kita ya bukan tuntutan tapi kita merasa kayak ini Padahal tanggung nggak jawab saya. dibayar gitu. Enggak. Iya. Ya memang Wah. semuanya memang nggak dibayar memang. Iya, iya. Iya kan, apa yang membuat kalian Tahu. klik gitu loh? Oh, ya ini tanggung jawab saya ya. Itu yang luar biasa sebetulnya. Oh, bukan anak saya, bukan tanggung jawab saya. Ini kayak panggilan hati ya. Iya, iya, iya. Bayangkan sekarang anak-anak, Punya hati. Iya. bayangkan anak-anak ke gubuk, mereka bawa buku sore-sore, apalagi di kampung saya walaupun mati lampu bawa obor, terus hujan-hujan itu pernah. Oh, Lah terus kalau saya nggak ada tanggung jawab, mereka aja ke situ minta bimbingan. Kok nggak duwe hati temen kalau saya nggak gitu. Mungkin Iya, saking iya. terbiasanya Om. Lek dulu cuek kayak buat sinau, buat orang nggak ngurus ya. Jujur. Saya waktu ya itu tadi mungkin kebiasaan. Soalnya tiap hari. wow. Dan juga support dari rekan-rekan ya, untuk teman-teman yang dulunya begini sekarang begini, pasti yang mereka bisa ikhlas, bisa giat kayak begini ya, saya nyentuh aja mereka. Wow. Luar biasa, ini perubahan di Kalau dimarahin mama ya, Pak. Mama lebih preman daripada preman. Nggak cocok kalau kesini dia jadi senior kita. Hewan pertimbangan. Pertimbangan preman. Enggak, maksudnya ibu-ibu yang di desa-desa itu lebih preman daripada Kalau udah ngajak preman. anak, oh nggak bisa lebih preman. Oh iya betul. Itu kemarin ya, masih kemarin lusa itu ada anak itu biru 2 ini. Kenapa diajarin emak? Karena di sini prailes. Udah. oh, Lek sampai 2 bulan kecil mak nih. Nah, dia itu hidup dongker ya sih. 2 disamblek. Ingat bropes. wow. Nah,
ada nggak yang sampai sebetulnya urusan rumah tangganya anak-anak juga menjadi beban, bukan menjadi beban, tapi pengajar atau pendidik itu menjadi solusi gitu. Maksudnya Maksud saya ada nggak yang anak-anak yang juga curhat ke kalian? Gitu? ada. Oh, Ada. iya. Ya kemarin itu saya lebih milih di gubuk Pak di rumah mama kesabaran gitu. Kalau ada yang juga saya disuruh kesini memang karena di rumah mama saya nggak bisa pelajaran saya. Gitu. Saya juga betul nggak bisa. Jadi banyak yang harus tanya, ya itu tadi relasi. Mungkin ada teman-teman yang masih udah kuliah gitu, masih mahasiswa itu kan masih ada kontaknya ke mereka. Lama-lama saya sendiri juga ikut belajar gitu loh. Wow. Saya pernah punya pengalaman yang agak tragis. Waktu 6 tahun lalu sama Wondo, saya ngajar di sebuah madrasah. Itu anaknya itu satu kelas hanya ada 4, 5, 7 kayak gitu. Ada satu anak namanya Dirgayu, satu kelas itu hanya ada 10 anak. Dia paling kecil dan paling dibully. Pelajarannya paling terlambat. Terus dia dibully, saking terbiasa dibully, saya ngajar itu tak buatkan kelompok-kelompok. Dia langsung maju ke saya, Pak saya jaga sendiri. Saya nggak mau. Ternyata setelah saya jadi teman-temannya ini nggak mau menerima kehadiran dia. Jadi sebelum dia ditolak dia milih untuk belajar, bikin kelompok dia sendiri. Terus tapi ketika ada anak-anak yang ngomong tentang keluarganya, mengganggu adiknya, dia berani berkelahi. Dia sangat pemberani untuk tampil paling berani, paling keras, dan dia paling bisa menerima kondisi. Setelah saya selidiki, ternyata bapaknya nikah 2, dan itu rumahnya bersebelahan. Bapaknya lebih perhatian pada istri yang kedua. Dia dan adiknya sangat tidak diperhatikan. Dia hanya kecil dipaksa oleh kondisi, dia menjadi pelindung bagi anaknya, adik-adiknya. Wah itu keren banget. Nah itu akhirnya menjadi permasalahan kami di pengajar. Ya mencari solusi. Ketika dia nggak punya tempat nyaman di rumah, harus digubuk, harus punya peran, misalkan, terus dia bisa diekspresi, diapresiasi kayak gitu. Itu permasalahan justru permasalahan pelik di belakang mereka, di keluarga. Iya ya, mesti kan kalian walaupun preman begini kan mesti dicurhatin ya. Mereka nggak tahu kalau kalian preman kan. Soalnya hancur nama preman kita. Hancur orang kita kan. Taunya kan mereka, ya ini orang tua, orang dewasa yang bisa menjadi pelindung. Malah gubuk sudah menjadi ya di kami, saya kira seluruhan di saya malah gubuk menjadi alternatif mereka untuk belajar dan bergembira. Jadi anak itu sampai kalau nggak gubuk mungkin rekan-rekan banyak yang ke rumah, mungkin Mas Ari. Kalau nggak gubuk, kalau nggak ke gubuk kata ibunya, itu pasti garuk-garuk kepala kalau kisih, kalau orang Jawa itu gatel semua badannya kalau nggak ke gubuk. Berarti gubuk tempat gatel. Iku kayak Dina, nang gubuk mau istri kayak mungkin udah kalau belum dari pomah udah kayak rumahnya. Iya. Wow. Nah ini masalah jangka panjang. Jadi kami udah umur berapa sih? Anak-anak yang sekarang umur 10 tahun lagi sudah menjadi generasi masa, menjadi penggerak di kamunya masing-masing. Leadershipnya sudah jadi, organisasinya sudah jadi, wawasan sudah dia siap, tidak ada masalah. Oke, memang regenerasi. 30 tahun lagi kami punya mimpi semua kepala desa di Kecamatan Gabung Anak gubuk. Nah itu akan karena konsep kami bergerak dan menggerakkan hidup semua kan berjejaring. Iya. Dan semoga kepala desa itu bukan kami adik-adik anak-anak. Iya. Karena kami rusak. Amin. Makar. Amin. Melepaskan diri dari NKRI. Amin. Amin. Mereka langsung. Enggak, kami nasionalis banget. Jadi Pancasila kami karena kami berhubungan dengan badan ideologi PID.
BPIB pusat Pancasila. ke Pancasila. Jadi nasional banget lah. Bisa banget lah. Ada rencana apa lagi untuk gubuk Mas? Rencana maksudnya jangka panjang. Panjang ya? Atau harapan atau Harapan cita-cita? saya adik gubuk ketua pendamping itu pada kuliah semua. Kepada Jadi, kuliah semua. ya, makanya sih minta bantuan dari fakultas-fakultas untuk membimbing mereka. Nah, ini tadi kan pelatihan untuk menuju pengajar profesional. Enggak ada apa? Enggak ada impian atau cita-cita atau pemikiran supaya mereka kedepannya jadi preman supaya bisa ngajar gubuk lagi. Malah harapannya kita terus Jangan jadi menunggu. supaya bisa ngajar gubuk kan. Kalau kuliah nanti bisa meninggalkan sini. Ada mimpi apa? Jarang mimpi dari jarang mimpi. Harapan saya sederhana aja, semoga ke depan itu mereka juga bisa mencetak generasi-generasi yang positif, kreatif. Terus Justru menerus. dari negatif itu kan jadi positif. Itu pun juga nggak tahu kita kalau jadi positif. Itu pun nggak tahu juga. Yang penting menuju positif. Masalah nanti di tengah-tengah kita sudah mati nggak apa-apa, nanti pada jalan yang menuju positif itu. Kita juga masih belum merasa positif sekali. Oh, Masih banyak belajar. Jadi tadi guru-guru kita malah hati-hati iya. yang mengajari kita untuk sabar, untuk terus menggali potensi agar bisa ngasih ilmu ke mereka. Dan kita ini ya, sekolah ya cuman saya S2, SD, SMP. Nah ada, tapi nggak tahu sih program agak mentok dikit. Kita mau bikin pemakaman, bikin pemakaman. Tapi ya ini nanti penggerak-penggerak gubuk akan dimakamkan di satu lokasi. Oh. Ini nanti nisannya ya bentuk topeng, ini bubur kertas. Bali itu kan sebenarnya pantai dimanapun hampir sama. Iya, iya. Tapi kekuatan Bali ada adat Betul, budaya. betul. Itu paling itu. Nah ini Eksotiknya itu. yang sekarang kami lakukan teman-teman gimana menghidupkan adat dan Betul, budaya. betul. Kita mulai menginisiasi udeng jagung, Iya, iya. pakaian Yang mana udangnya kok? Saya Ini. nggak dikasih. Kehabisan kemarin. Kita bikin pas waktu ada anak IKJ datang. Oh, oke, oke. Kita bikin. Jauh, niki orang tak suka ya. Wisata. Nanti aja, nanti saya datang ke sini lagi. Wisata. Mampir. Kemarin pajak menit 30.000. Wisata. Iya, ambil datanya. Masalah ini pengasuh Wisata, gubuk wisata. sekarang jadi ketua BUMDes pada Nusa Milik Desa dan menginisiasi wisata desa. Oh, oke, oke, Sekarang oke, lagi oke. viral di Kabupaten Malang. Oh, oke. Ini barusan diundang radio untuk bicarakan ini. Itu yang keren. Jadi makanya udang ini semacam sogoan. Akan aja ada Gustav. Sebenarnya saya bikin Terima kasih Pak Sutoyo datang ke sini. wah, saya yang terima kasih sebetulnya. Banggaan ini. Loh, kelihatan beda loh. Lihat Pak Sutoyo macam beda. Ya, beda.